warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Octavia Putri. Nama saya Dinda Dwi Lestari. Kami dari kelas 11 OTKP 1 ingin menjelaskan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Berdasarkan titik berat perhatiannya, dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Demokrasi formal. Demokrasi formal adalah bentuk demokrasi yang sangat menekankan prosedur, aturan, dan mekanisme resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya pemilu, pembentukan lembaga negara, dan proses legislasi. Namun, demokrasi ini belum tentu menjamin keadilan sosial atau kesejahteraan rakyat, karena fokus utamanya adalah pada proses bukan hasil. 2. Demokrasi material. Demokrasi material adalah bentuk demokrasi yang menekankan hasil dari penyelenggaraan negara, yaitu kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan bagi seluruh rakyat. Pada demokrasi ini, yang dinilai bukan hanya apakah proses berjalan sesuai aturan, tetapi apakah keputusan benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat. 3. Demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah bentuk demokrasi yang mengombinasikan unsur-unsur demokrasi formal, prosedural, dan demokrasi material substantif. Artinya, demokrasi ini tidak hanya menekankan proses dan aturan seperti pemilu, lembaga, dan legalitas, tetapi juga memperhatikan hasil berupa kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan bagi rakyat. 4. Penjelasan demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah bentuk demokrasi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi tertulis, membatasi kekuasaan pemerintah melalui aturan hukum, pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara, menjamin bahwa keputusan politik tidak boleh bertentangan dengan prinsip konstitusional. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar adalah sistem demokrasi yang berasal dari ajaran Marxis-Leninis di mana kelas pekerja proletar menjadi pemegang kekuasaan utama. Tujuannya adalah menghapus penindasan kelas, terutama dari kelas pemilik modal borjuis, dan mewujudkan masyarakat tanpa kelas-kelas society. Dalam konsep ini, rakyat yang dimaksud buruh, petani, dan kelompok kelas bawah. Kekuasaan dijalankan demi kepentingan kelas pekerja, bukan seluruh masyarakat secara liberal. 6. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa melalui wakil atau perantara anggota legislatif atau parlemen. Dalam sistem ini, rakyat sendiri yang membuat kebijakan, memberi persetujuan, atau menolak keputusan pemerintah. 7. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi di mana rakyat tidak mengambil keputusan politik secara langsung, tetapi mereka memilih wakil-wakil untuk menyampaikan aspirasi dan membuat keputusan atas nama rakyat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.